Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, Alhamdulillah. Oh, hari ini ya lagi sibuk apa Pak? Biasa Bu, kemarin kan habis UAS, sekarang lagi mengkoreksi soal. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching, di mana coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya dan menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Bapak oke dan sudah siap? Oke. Baik. Siap. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengar Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah Bapak oke? Oke. Oke, baik Bapak. Di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Anda capai Pak? Tujuan yang ingin saya capai, saya dapat menemukan suatu cara atau agar anak-anak saya nanti bisa belajar lebih fokus lagi. Oke Bapak, menemukan cara belajar supaya lebih fokus lagi. Lalu apakah realistis Pak? Dan apakah tujuan lebih spesifiknya yang dapat Anda capai di sesi coaching ini Pak? Spesifiknya nanti kita ingin sih anak-anak kita nanti pada saat di kelas mereka itu memperhatikan gurunya, bisa fokus sama gurunya, dan mereka nggak banyak bercanda lah di kelas seperti itu. Oke, jadi tujuannya supaya lebih fokus dan tetap fokus pada ke guru untuk mengajar ya Pak ya. Lalu untuk tingkat berukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Ukuran keberhasilannya kita bisa lihat berarti pada saat anak-anak di kelas. Kalau anak-anak itu nanti kalau sama guru bisa mereka nanti berkomunikasi dengan baik antara murid dan guru gitu kan, berarti itu sebenarnya sudah berhasil cara yang diterapkan. Jadi guru itu bisa sebagai objek atau subjek nanti di kelas. Oke Bapak, jadi ininya fokus dulu ya Pak ya. Lalu apakah ini achievable Pak, dan apakah punya kemampuan? Lalu apakah kemampuan Anda kuat disesuaikan ini, dan apakah sesuai dengan pemahaman dan keyakinan di nilai-nilai Bapak? Applicable sih sebenarnya. Saya pikir kalau kita akan coba mungkin pertama sekali atau yang kedua mungkin belum cukup ya. Mungkin untuk yang ketiga kalinya atau kita coba lagi baru anak-anak bisa lebih memperhatikan gurunya nanti di kelas. Kalau kita coba terus, coba pertemuan pertama, kedua dan ketiga, target kita nanti pertemuan ketiga atau keempat siswa itu bisa benar-benar fokus kepada guru dan pelajaran yang sedang diajarkan. Oke baik, jadi tujuan yang ingin dicapai di sesi coaching ini adalah anak-anak murid di kelas dapat fokus kepada guru sebagai pengajarnya, dan kedua tentu dengan komunikasi yang baik pada Bapak Ibu guru, maka ini dengan keyakinan dan dapat nilai di atas KKM ya Pak ya, dan tentu pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan tadi dengan menggunakan metode baru ya Pak ya. Apakah seperti itu Pak? Ya seperti itu. Baik, lalu apakah artinya selama ini Anda mendengarkan mereka, dan tentu dari anak-anak murid Pak? Itulah nanti yang akan kita capai sebenarnya. Kita bisa melihat kalau nanti ada komunikasi dua arah antara siswa dan guru gitu. Mungkin kalau selama ini mungkin kita bisa lihat bisa aja gurunya kemana, anak muridnya kemana. Gurunya cuma istilah kata di kelas hanya menerangkan saja, anak-anak muridnya entah dia nggak fokus atau hanya segera menulis saja, jadi nggak ada komunikasi dua arah. Nanti kita diharapkan bisa terjadi komunikasi dua arah antara siswa dan guru nanti di kelas. Oke baik Bapak, jadi nanti diharapkan bisa komunikasi dua arah antara murid dan guru ya Pak ya. Baik, lalu bagaimana Pak situasi saat ini? Situasi saat ini nama juga anak-anak baru yang mungkin mereka masih belum bisa komunikasi dua arah dengan guru-gurunya. Mungkin guru perlu
bukan suatu cara baru ya, karena kan setiap tahun anak-anak pasti berbeda, tidak sama, bukan itu aja anak-anak. Oke baik. Lalu apa penyebabnya Pak, dan apa hasil yang ingin dicapai di tujuan ini, dan apa solusinya, serta apa sumber daya yang diperlukan, dan lalu apa dampaknya dari ini? Solusinya nanti bisa kita membuat, biasanya sih kalau buat guru itu setelah pertemuan pertama dia akan membuat semacam rencana pembelajaran ya, atau RPP atau planning. Nanti besok kira-kira anak tuh apa yang akan diajarkan dan bagaimana caranya gitu, biar hasilnya lebih baik lagi gitu. Oke baik, dari pembelajaran kesimpulan nanti yang akan ada RPP seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti diperlukan semuanya itu ya Pak ya. Yeah. Lalu apa kesimpulan yang dapat Anda ambil dari sesi coaching ini Pak, dan apa action plan yang akan dibuat? Kesimpulannya, pertama, setiap murid kita kan setiap tahun baru terus ya. Terus yang kedua, biasanya kalau murid-murid baru itu dia kurang bisa berkomunikasi dua arah dengan guru. Memang sih ada siswa-siswa tertentu yang bisa langsung beradaptasi dengan guru ya. Yang ketiga, kita ingin tuh biar murid bisa fokus kepada guru, fokus kepada pelajarannya. Action plan-nya kita biasanya kalau di gue sih di awal tahun dia bikin planning dulu, pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa. Nanti setiap pertemuan tuh akan dievaluasi guna untuk mencari perbaikan lagi. Seperti itu. Oke baik, jadi kesimpulan di coaching hari ini adalah beberapa pertemuan dan beberapa solusi yang akan diterapkan pada murid di sekolah gitu ya Pak. Lalu baru nanti akan terdapat dan plan-nya akan action plan-nya akan dilakukan seperti itu ya Pak ya. Ya, akan dicoba diaplikasikan ya. Setiap pertemuan nanti baru nanti akan dievaluasi. Oke baik. Setiap akhir pertemuan. Oke baik. Baik Pak, mudah-mudahan di sesi akhir ini harapan dan tujuan Bapak dapat terwujud, dan tentunya anak-anak di sekolah fokus dan ada komunikasi dua arah ya Pak. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini Pak. Semoga coaching hari ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di coaching berikutnya Bapak. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Terima kasih.